Pak Bambang, saya dari seputar Jagat ya. Ya, Saya ingin menanyakan terkait masalah kemarin itu ada perkara perdata gugatan sederhana ya, antara penggugatnya Yulianti dan yang tergugatnya adalah Iqbal dan Eet. ya, betul. Nah, yang ingin saya tanyakan apa hubungannya Pak Bambang dengan Iqbal ini? Iqbal itu adik kandung saya. Ya, Oh, adik kandung ya. adik kandung. Nah, terus sejauh mana sih berperkara itu? Berperkara itu asalnya utang piutang, Pak. Ya. Ya, utang piutang kurang lebih sekitar 160 dan dia melakukan gugatan. Nah, dalam gugatan itu ternyata yang dijaminkan oleh adik saya itu adalah 2 sertifikat. Sertifikat yang pertama itu semuanya dua-duanya atas nama dia, tetapi sebetulnya yang sertifikat yang satu itu adalah sertifikat yang ditempati oleh bapak dan keluarga saya. Cuman dulu karena memang zaman PTSL. Jadi itulah yang dijaminkan. Oh, jadi karena waktu zaman PTSL itu jadi sertifikat tanah atas nama orang tua dan Pak Bambang ini dibuatkanlah atas nama adik gitu ya. Iya, atas nama adik. Nah, itu kan dalam gugatannya yang kita lihat itu termasuk semuanya ingin diambil sama Betul. Ibu Julianti itu. Iya. Nah, terus perkembangan pada saat persidangannya bagaimana pemeriksaan saksi-saksi itu keterangannya Iya. yang didengar sama Pak Bambang dalam sidang? Betul, Pak. Karena kami terus terang merasa keberatan dengan beban hutang yang tidak sebanding dengan apa yang dijaminkan. Yang dijaminkan ini sertifikat kalau dihargakan itu hampir 800. Tapi hutangnya tidak sampai seperti itu, 160. Ya. Jadi terus hakim juga menanyakan dalam proses persidangan kepada saksi, berapa bunganya ini per bulan, 5%. Dan itu betul-betul cukup memberatkan. Tidak sesuai dengan aturan OJK 5%. Paling OJK sekitar 5% lah, 6%, apalagi sekarang kredit setahun. Iya. Sekarang itu apalagi dipermudah untuk kredit. Iya. Itu terlalu berat, 5%. Jadi 5% ya, jadi berarti dari penggugat itu mengenakan bunganya 5% per bulan. Dari angka 160. Nah, 160. Jadi berapa kan kemarin itu di dalam gugatannya? Itu hampir 95 juta. Itu bunganya saja. Bunganya saja. Berarti kalau dijumlahkan dengan pokok dia menuntut untuk dikembalikan 255. Dan itu kalau tidak dikembalikan maka 2 jaminan itu yang nilainya hampir 700 itu dia mau ambil dengan cara digugat. Oh, begitu ya. Itu. Nah, terus begitu pada saat sudah dilakukan persidangan itu sempat juga pemeriksaan tempat ya? Ya, sempat. Di pemeriksaan tempat saya didampingi dengan pengacara juga. Siapa yang dampingi? Yang dampingi adalah pengacara dari law firm Marpaung, yaitu Bapak Jajang. Ya. Nah, terus waktu itu Pak Hakimnya siapa yang memimpin? Pak Hakimnya itu adalah Bapak Ferdi SH.MH dari Pengadilan Negeri Cibadak. Nah, terus setelah putusannya bagaimana bunyi amar putusannya? Amar putusannya alhamdulillah putusan dimenangkan oleh kami tergugat, yaitu dengan gugatan tidak diterima. Oh ya, jadi berarti Pak Bambang tidak terima apa namanya? Jadi gugatan yang menggugat si Iqbal itu ya tidak diterima ya. Tidak diterima. Berarti Bapak dimenangkan lah ya. Dalam perkara ini, gugatan sederhana ini. Ya. Nah, terus kelanjutannya kan yang namanya utang kan pasti harus dibayar. Ya, betul, pasti itu harus dibayar. Ya kan. Nah, terus ini apa upayanya? Apa ada pihak daripada Julianti ini menghubungi Pak Bambang lagi untuk menanyakan masalah pembayarannya apa gimana? Ya, sebetulnya setelah ada putusan itu kami itu menunggu dari pihak sana untuk datang ke sini karena kami tidak tahu secara detail alamatnya di sana. Setelah itu dia memanggil pada saya lewat WA untuk ke sana. Kemana itu? Ke rumahnya Julianti. Di Selabintana. Iya. Di Selabintana, dan ternyata saya sempat bertanya di sana karena saya berperkara Iqbal berperkara dengan Julianti. Ternyata saya di sana dihadapi dengan orang Korea. Orang Korea itu siapa? Orang Korea itu saya tanyakan, dia mengatakan bahwa saya ini adalah suaminya. Suaminya Julianti. Suaminya Julianti itu adalah orang Korea namanya Mr. Lee. Iya.
Ya. Nah, terus apa kata Mr. Lee itu? Kata Mr. Lee, pertama karena ini urusan perdata dan di Indonesia saya tanyakan bagaimana kewarganegaraan Bapak. Dia mengatakan saya adalah warga negara asing. Gitu, dan saya adalah sebagai suaminya dari Ibu Yulianti. Iya. Apa? Terus? Dia mengatakan ada solusi untuk membayar hutang. Iya. Caranya adalah Iqbal itu saya ajukan untuk kerja di luar negeri. Nah, di luar negeri dengan cara dia membayar per bulan kepada saya. Tapi dengan satu syarat dan jaminannya sertifikat yang 2 yang ditahan oleh dia yang disengketakan di pengadilan harus dibalikan dulu atas nama istri dia Ibu Yulianti. Oh, jadi gitu harus dibalik namakan. Harus dibalikan dulu nama sebelum diberangkatkan, dia harus dibalik namakan dulu kepada nama istrinya. Itu jaminannya untuk diberangkatkan ke sana. Dan setelah di sana juga dia harus menyicil. Oh, itu memangnya si Korea ini punya apa? Punya perusahaan untuk memberangkatkan tenaga kerja ke luar negeri? Oh, saya kira itu tidak. Cuma dia mengatakan saya punya link untuk memberangkatkan ke luar negeri, ke Australia, ke New Zealand katanya, dan yang lain-lain. Oh, itulah bahasa dia. Iya. Terus apa sih kegiatannya Korea ini sebenarnya? Apa memang banyak minjam-minjamkan duit atau bagaimana ini? Ya. Setelah saya berbincang-bincang dengan Korea itu, dia mengatakan sendiri bahwa banyak sekali orang yang berperkara sama dia, termasuk yang mempunyai hak tanggungan juga sama dia. Sampai dia mengatakan bahwa ini ada sesuatu yang dalam proses lelang, ada sesuatu yang dalam proses penyitaan, ada yang proses penagihan. Banyak yang berperkara dengan dia sampai mengatakan kalau tidak salah itu hak tanggungan juga hampir 20 katanya. Ini berarti dia dengan memakai istrinya orang Indonesia itu menjalankan perputaran peminjaman duit. Artinya istrinya dibikin jadi tameng juga kalau saya lihat ini sama dia itu untuk menjalankan. Kan ini soalnya meminjamkan duit ini kan bukan kepada Pak Iqbal aja kalau cerita dari Pak Bambang ini kan gitu. Ya, bukan sama adik saya saja. Ternyata banyak yang lain dan dia mengatakan saya sudah banyak rumah. Dan saya pernah sampai tawarkan kepada dia bagaimana solusi permasalahan dengan saya akan melunasi. Bisa gak dengan rumah yang satu? Karena 2 rumah, bisa gak dengan rumah yang satu? Kita jual bersama karena nilainya juga itu sudah hampir sesuai dengan apa yang dihutangkan. Tapi dia tidak mau, tetap dia mau 2 sertifikat. Oh itu. Ya. Nah terus ini mungkin kan kalau saya lihat begini, artinya akan ada muncul masalah yang lain lagi nanti. Nah, cuman hari ini yang ingin kita tanyakan dari seputar Jagat, bagaimana apa dampak dari pendampingan hukum yang ada ini hari ini, kerjasama antara kantor hukum Marpaung dan rekan bersama kerjasama dengan MUU dengan desa itu bermanfaat nggak buat masyarakat? Ya betul. Oh itu cukup bermanfaat sekali. Karena kita ini bukan sebelum, tapi ini saya sendiri sudah merasakan bagaimana manfaatnya daripada bantuan hukum ini. Sebagai warga masyarakat tentunya saya sangat berterima kasih sekali. Apa diminta biaya-biaya lain-lain mungkin? Tidak ada diminta biaya lain-lain. Kami dari mulai tahapan persidangan gugatan sampai putusan kami didampingi betul-betul dan tidak ada pungutan biaya. Gitu. Ya. Harapannya ke depan bagaimana? Harapannya ke depan bahwa program ini yang dari pusat, Presiden, Kemendes, terus saya ucapkan juga terima kasih kepada Kabupaten Sukabumi dan Lope Marpaung yang telah mendampingi kami, terus juga Kepala Desa Cipurut, Sekdes, saya ucapkan terima kasih karena pada dasarnya masyarakat ini adalah awam hukum sehingga dengan adanya bantuan hukum ini betul-betul sangat dirasakan manfaatnya. Mungkin gitu aja ya Pak Bambang ya. Makasih Pak Bambang.